Oh, jadi Kasih udah tahu ya kira-kira benefit apa yang Kasih bakal ambil jika Kasih magang di karir anak. Iya. Iya. Untuk Kasih sendiri sampai saat ini udah sampai mana Kasih skillnya? Kalau untuk bicara skill. Kalau aku itu nggak bisa gambar sama sekali. Heeh, Awal masuk ke karir anak, heeh. aku Adobe Illustrator nggak kenal, cuma kenal Photoshop aja awal-awal, cuma Heeh. basicnya aja. Itu aja kadang-kadang lupa. Tapi Kasih maksudnya pernah kepikiran punya bakat di bidang desain visual nggak? Enggak sih. Enggak ya. Awal-awal enggak, karena eh, softwarenya aja aku nggak tahu gitu loh. Jadi semuanya Kasih baru tahu ketika Kasih masuk di karir anak gitu. Iya. Oh, gitu. Oh ya, Kasih kalau untuk dari Kasihnya sendiri, untuk skill kan tadi udah aku tanya ya. Untuk non Iya. teknisnya, Kasih ada perubahan apa nih kira-kira setelah magang di karir anak? Aku tuh pertama sebelum masuk ke karir anak, teman-temanku tuh pada bilang kalau aku tuh orangnya galak, terus nggak bisa diajak bercanda gitu, Mm-mm. terus nggak kalem pokoknya. Terus kalau sekarang Tapi Kasih gimana nih? kalau sekarang alhamdulillah mereka udah bilang aku udah jadi orang yang lebih tenang. Udah menjadi orang yang menyenangkan ya. Iya. Oh iya, aku mau kasih kesempatan nih untuk kalian dari kalian semua. Kira-kira ada mau pertanyaan nggak nih ke Kak Asih? Aku kasih kesempatan buat kalian bertanya. Yang mau ada pertanyaan, tanya ya, nggak apa-apa. Angkat tangan aja. Gimana? Ada mau pertanyaan? Latifa, Ainuddin, Rafa, Maulana. Kak Ica, ada pertanyaan nggak nih kira-kira ke Kak Asih? Mungkin belum. Kalau belum berarti nanti akan ada pertanyaan ya berarti ya. Ya. Nanti disiapin ya pertanyaannya buat Kak Ica nih. Oke, buat Mas Bagus, kira-kira ada pertanyaan sedikit gak nih buat Kak Ica sebelum aku mulai pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, Kak Alti. Coba diulangi pertanyaannya tadi. Tadi Kak Alti salah sebut. Harusnya ke Kasih. Tadi Kak Alti kan bilangnya ke Kak Ica. Untuk dari aku mungkin pertanyaan untuk Kak Asih mungkin belum sih. Mungkin untuk teman-teman semua mungkin juga belum karena mereka kan baru kenal. Jadi mereka mau tanya apa mungkin masih belum kebayang sih Kak Alti. Mungkin saranku lebih baik kita lanjut aja dulu. Mungkin waktu pertengahan sesi nanti atau akhir-akhir sesi kan mungkin pasti ada pertanyaan sih. Oke, Kak Asih, aku mau satu pertanyaan lagi nih sebelum Kasih ceritain proses magang Kasih dari awal sampai di titik ini. Sebelumnya Kasih pernah ada harapan apa atau ekspektasi apa untuk bergabung di karir anak? Kasih itu mau seperti apa? Oke. Aku sedikit cerita tentang sebelum aku masuk ke karir anak, aku kan asalnya emang enggak dari Jawa. Aku enggak dari daerah Jawa Tengah kan. Terus aku kalau kalau aku enggak dari sini, kan aku berarti harus pulang ke daerahku. Sedangkan aku belum punya minat untuk pulang. Terus aku mikir kalau aku harus
punya pekerjaan di sini biar aku nggak ditarik pulang ke daerahku gitu kan. Terus ya masuk ke karir anak karena yang lihat potensinya karir anak tuh yang Aza sama Husen aja bisa kayak gitu. Kalau aku mau pasti aku juga bisa gitu loh. Masuk ke karir anak dengan harapan lulus sekolah itu aku bisa dapat kerjaan. Oke, kasih. Berarti memang sudah sesuai dengan visi misi karir anak ya. Karena kan di sini kan untuk visi misi karir anak kan adalah menciptakan sebuah anak-anak yang berkompetensi agar diterima dan diserap di industri ketika lulus nanti. Iya. Dari segi skill maupun non teknisnya. Untuk dari Kak Asih, waktu kan Kak Asih bilang dari luar kota ya. Iya. Kak Asih bergabung di karir anak itu di Semarang. Kak Asih di Semarang tinggal sama siapa? Aku kebetulan tinggalnya nggak di Semarang. Aku di Salatiga bareng sama budeku. Oh, Terus di Semarang aku ngekos bareng sama Kak Isal. di apa tuh namanya, nama studionya tuh kira-kira? Aku pertama kan aku 2 kali magang. Yang pertama aku magangnya ada di Brook Studio di Rumah Sasongko. Yang kedua aku ada di Rumah Kain. Makain. Oke, Kak Asih, aku sekedar mau mengingatkan kembali ya untuk karir anak seperti apa. Aku pengen mengenalkan karir anak aja. Oh ya, untuk karir anak tuh adalah komunitas pengembangan diri untuk anak-anak supaya anak-anak ketika lulus nanti bisa diserap di industri. Yang kita ajarkan tuh mulai dari skill, mental, dan pola pikir. Seperti itu. Kasih sendiri, halo Kasih, ngantuk gak nih? Enggak. Oh, enggak. Kasih, kira-kira waktu magang tuh dimulai dari mana Kasih? Ada cerita apa di proses magangmu? Oke. Di proses magangku yang pertama, aku tuh orangnya kan udah tak bilang tadi aku orangnya nggak sabaran gitu kan. Terus gampang sambat juga. Kalian tahu sambat kan? Apa tuh Kasih, boleh diceritain, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Sambat itu nyerah kayak apa-apa tuh aku nggak bisa gitu loh. Kayak gitu terus. Terus akhirnya mentor-mentor ya ngobrol sama mentor-mentor terus ngomong kalau aku mikirnya aku nggak bisa, pasti aku nggak bisa, beneran nggak bisa. Tapi kalau aku mikirnya aku bisa, pasti bisa. Dan itu kan sama aja kayak merubah sudut pandang aku kan. Itu sampai sekarang masih jadi sesuatu yang bikin aku, oh iya aku bisa. Jadi sekarang jadi gitu. Jadi berarti Kasih setuju ya, maksudnya pola pikir atau mindset itu sangat penting ya di dalam diri kita ya. Iya. Oke. Mas Bagus ada tambahan? Kalau aku lebih kayak ke pertanyaan sih. Tadi kan Asi kan bilang itu kan ada magang pertama sama magang kedua. Nah, aku mau minta kayak penjelasan sih, kok bisa magang pertama, magang kedua itu gimana sih? Oke. Magang pertama itu aku di sekolahku kan emang ada kayak kamu 6 bulan untuk magang gitu kan. Itu pas aku magang pertama itu belum ada corona. Sekitar tanggal 23 Desember 2019. Aku mulai magang pertama dan di pertengahan magang sekitar bulan Maret, itu kan corona lagi
besar-besarnya atau di Indonesia lagi heboh-hebohnya di Indonesia, kita ditarik sama sekolah, disuruh di rumah aja. Tapi aku tetap ngerjain timeline bareng sama studio yang tempatku magang. Dan kalau magang kedua itu karena permintaan dari kita, permintaan dari sekolah, permintaan untuk magang lagi di Karir Anak. Karena ngerasa kalau pelajarannya masih kurang gitu loh, masih banyak yang perlu diulik di sini. Gitu. Oke, Kak Asih. Nah, tadi kan Kak Asih sempat nyinggung tentang COVID-19 ya, COVID-19. Nah, Ya. di sini kan semuanya kan pasti pernah merasakan dampaknya ya, dampaknya pandemi. Nah, kalau untuk Kak Asih sendiri itu dampak COVID-19 bagi Kak Asih itu seperti apa? Kalau dampak pandemi buat aku, terutama buat magangku ya, karena kan waktu itu aku pas magangnya kepotong sama COVID itu kan. Itu timeline-nya jadi berantakan. Bener-bener yang harus ngatur timeline lagi, yang harus komunikasi terus sama mentor biar nggak lepas gitu. Dan itu susah banget sih, soalnya kan kadang kita WA ke mentor belum tentu langsung dibales, entah mentor sibuk atau gimana. Kita kan harus ya maklumin itu. Oke, Asih. Nah, kita lanjut lagi kan sih. Nah, kan magang pertama sama magang kedua. Nah, tadi kan Kak Asih udah sempat singgung, magang pertama itu di studio mana? Sorry, bisa Studio. Brook Studio. Ya, Kemudian yang kedua itu di Rumah Kain. Nah, ya. itu kan berarti kan Kak Asih kan pindah studio. Nah, waktu Kak Asih dengar pindah studio itu gimana sih perasaan Kak Asih? Kalau aku pas dibilang pindah studio, itu rasanya cuma oke, berarti aku harus belajar lebih banyak di studio yang kedua. Aku nggak boleh kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kan aku belum siap jadi murid, aku belum manut sama mentorku, jadinya ya harus dicarikan mentor lain gitu. Terus kalau yang dibilang kamu pindah ke studio karir Rumah Kain gitu kan, itu langsung oke, tantangan baru nih, harus lebih baik dari magang yang kemarin. Oke. Nah, kan posisi ini kan Kak Asih udah pindah studio. Nah, Ya. tadi kan Kak Asih udah bilang persiapan-persiapan juga. Nah, waktu di magang kedua itu persiapan-persiapan Kak Asih yang Kak Asih persiapan itu apa udah terjalani semua atau masih ada kendala-kendalanya? Beberapa sudah dan beberapa belum. Di timeline sih, timelinenya agak sedikit berantakan karena ya kepotong sama ujian sekolah, ujian praktek. Terus ini kan udah pulang ke rumah, tapi aku masih ngerjain timeline. Itu komunikasi ke mentornya harus tetap dijaga sih, biar nanti bisa lanjut gitu. Oke, Kak Asih. Aku mau tanya satu lagi. Tanyaan happy sih, lebih ke yang gimana ya? Kak Asih itu waktu di studio pertama sama studio kedua itu gimana sih? Kayak mungkin nyaman di mana atau perbedaannya tuh di mananya sih? Dari studio pertama sama studio keduanya. Kalau kalau dari studio pertama ke studio yang kedua, aku yakin sebenarnya sama-sama nyaman. Semua studio yang ada di Karir Anak di Rumah Sasongko itu semuanya nyaman. Tinggal kita aja yang adaptasinya mungkin kita kurang nerima studio itu gitu loh. Jadi kayak rasa penerimaanku ke studio yang pertama itu masih kurang. Jadinya aku nggak ngerasa setenang sekarang gitu. Oke, tadi kan nyaman. Nah, kalau nyaman menurut Kak Asih itu gimana sih? Kan pasti orang-orang beda-beda dalam mengartikan nyaman itu gimana? Teman yang ada di lingkup aku tuh menyenangkan semua, bisa diajak guyon, bisa diajak serius. Terus kalau misal aku kan
orangnya nggak bisa desain. Aku nanya, misal kayak kemarin kan aku sampingan sama Kak Ica itu Hedi Tiara. Aku sampingan sama Kak Ica, jadi kalau aku bingung aku langsung nanya. Kalau enggak langsung ke mentor aku, langsung ke Kak Isal gitu. Jadi tempatnya menyenangkan banget dan nggak ada senior junior. Halo Kasih. Halo Kak. Tadi Kak Asih berarti belajarnya juga bareng teman-teman yang lain ya, kayak Kak Ica Iya, gitu ya. iya. Halo Rafa, ada pertanyaan nggak nih teman-teman yang lain? Mau dipertanyakan seputar magangnya Kak Asih? Belum ada ya? Oke. Oh ya, Kak Asih. Halo. Ya, Kak Asih, rencana halo. rencana ke depannya Kak Asih tuh ingin seperti apa sih Kak Asih? Aku pengen bikin usaha bareng sama mentor. Contohnya tuh seperti apa Kak Asih? Pengen kalau ini kan aku lagi kejar-kejaran di stok. Mm-mm. Aku pengen lulus di stok terus lari ke job service. Jadi stok sama job service imbang. Oke. Kak Asih boleh ceritain nggak untuk stok tuh apa, job service tuh apa? Mungkin nih buat gambaran teman-teman SMKN 7 Semarang. Kalau stok itu tuh kita produksi. Kayak aku Hmm. ini produksi, terus aku upload di marketplace. Aku upload di market stock kan. Ada sih nanti kalian bisa belajar lagi. Terus kalau job service itu permintaan dari orang ke kita. Permintaan dari klien ke kita. Mereka pengen gambar yang seperti apa, itu mereka yang tentuin gambarnya seperti apa, tapi kita cuma buat gitu loh. Cuma buat ngikutin keinginannya mereka. Tapi kalau stok, kita bikin sesuai keinginan kita upload di marketnya. Itu. Berarti Kak Asih dari awal nggak punya skill gambar ya sebenarnya. Enggak, dari awal nggak punya skill gambar. Sekarang udah jago ya Kak Asih ya. Insya Allah. Oh ya, Kak Asih, aku mau ini dong, mau kasih coba kasih cerita atau tips buat calon peserta magang SMKN 7 Semarang nih. Apa aja sih yang membuat Kak Asih tuh bisa bisa berubah, bisa mandiri, bisa kompetensi, apa aja kira-kira? Kalau tips dari aku sih, kalian harus siap jadi murid, harus nurut apa yang dibilang sama mentor, karena mentor itu nggak pernah salah. Terus kalian juga harus siapin diri benar-benar yang ngebuka pikiran, nggak dibawa baper gitu loh kalau diomongin sama mentor, kamu salah, kamu gini, itu jangan dimasukin ke hati, tapi masukin ke pikiran kalian. Sakiti pikiran kalian, bukan hati kalian. Supaya apa kasih nyakitin pikiran, bukan hati? Kalau kalian sakit nyakitinnya hati, itu pasti nanti kena omongan sedikit, kalian pasti marah dan langsung lost contact atau gimana gitu. Tapi kalau kalian nyakitin pikiran kalian, kalian pasti bakalan mikir positif terus. Mikir, oh iya mentorku ngomong kayak gini, berarti aku kurang gini. Aku kurang rajin komunikasi, kurang apa gitu. Tapi kalau kalian masukinnya ke hati, pasti apaan sih kok kayak gitu ngomongnya, pasti langsung kayak mau ngomong ke mentor itu jadi males gitu. Oh iya, jadi gini, jadi aku perjelas lagi. Jadi sebenarnya untuk mentor, sebenarnya yang Kak Asih bilang itu mentor
memberitahu untuk menyakiti pikiran kalian supaya kalian bisa berpikir secara pola pikir yang baik, bukan untuk nyakitin hati kalian. Seperti itu. Jadi kalian menerimanya dengan pikiran bukan dengan hati. Karena kalau dengan hati kalian nanti baper, marah, sebel, kayak gimana? Betul gitu Kak sih? Iya, betul. Oke, ada tips lain nggak nih untuk proses belajarnya nanti seperti apa atau gambarannya? Dijelasin ulang lagi aja. Ya, sabar sih sama prosesnya. Aku sedikit cerita ya. Dulu Boleh. tuh awal aku magang, aku tuh 1 sampai 2 bulan cuma disuruh bikin icon. Dan kalian tahu kan pasti rasanya setiap hari ngerjain sesuatu yang sama, itu pasti bikin kalian bosen. Pasti bosen, apalagi selama 1 bulan lebih kalian ngerjain itu. Entah referensinya nanti bakalan berkurang, jadi nggak mood belajar gitu-gitu kan. Terus balik lagi ke sambat, aku suka sambat. Ya Allah, masa aku ngerjain ini lagi? Pasti gitu. Terus mentor ngajak aku buat ngobrol, terus ngasih tahu aku buat tahan sama prosesnya, dan kalau ngerjain sesuatu itu didalemin, kerjain sampai ke akar, jangan cuma tahu tapi paham. Gitu sih Kak. Berarti poin dari Kak Asih itu fokusi satu tujuan ya Kak Asih ya. Iya. Kak Asih hari ini ada timeline apa Kak Asih dari mentor? Masih ada timeline nggak? Kalau aku hari ini aku izin karena aku mau pulang ke Kalimantan, jadi izin dulu sebentar. Tapi tetap timeline biasa sih. Setelah ngurus semua syarat-syarat buat pulang, aku timeline seperti biasa. Kalau kemarin aku bikin 125 aset, terus upload di 4 akun, terus sama bikin quote pendidikan. Kalau untuk bicara aset tuh, aset yang seperti apa sih Kak Asih? Kan ini untuk gambaran teman-teman SMK 7 Semarang. Oke. Kalau aset, aku awalnya di aset icon. Terus ngikutin tema kan jadi ke flat ilustrasi. Oke, di sini aku mau kasih saran buat teman-teman. Kalian sudah ada yang tahu icon atau flat ilustrasi belum? Buat teman-teman SMK 7 Semarang. Sudah ada yang tahu belum? Sudah. Udah ya. Oke, mungkin untuk yang belum tahu, nanti Kak Bagus akan kasih tahu sedikit ya Kak Bagus ya, untuk materinya. Terus kira-kira dari Kak Bagus mau nyambung pertanyaan lagi? Oke, terima kasih Kak Aldi. Tadi kan Kak Asih udah cerita magang, udah perkenalan juga. Nah, aku mau tanya ke Kak Asih, apa sih yang Kak Asih temuin ketika magang di komunitas ini? Kan ini kan Kak Asih kan magangnya di komunitas, bukan di industri ya. Nah, Iya. apa sih yang Kak Asih temukan selama proses magang di sini? Banyak sih yang aku temuin, tapi yang paling berkesan buat aku tuh keluargaannya. Semuanya itu diobrolin, jadi nggak ada, kalau orang bilang tuh nggak ono sing nggak digagas. Gimana ya cara jelasinnya? Semuanya itu diperhatiin gitu loh. Walaupun nggak cuma aku tok yang magang di situ. Oke, ada lagi Kak Asih?
Dan ya mereka selalu ngasih aku sudut pandang baru sih, biar aku bisa bertumbuh. Oke. Nah, Kak Aci kan bilang bertumbuh. Nah, bertumbuh versi Kak itu seperti Bertumbuh versi aku nggak cuma ngerjain satu hal, aku nggak cuma bisa satu hal. Kalau versi aku kayak gitu. Makanya tadi aku bilang, setelah ke stok, aku pengennya bisa ke job service, karena aku pengen lebih bisa ngerjain yang lain, gitu. Oke, berarti harapan Kak Aci mungkin setelah di stop ini pindah ke job service ya. Nah, Iya, aku mau tanya lagi. Nah, waktu Kak Aci nanti kan dari stok pindah ke job service, kan Kak Aci nggak mungkin langsung pindah gitu kan. Nah, kan berarti iya. kan nggak mungkin Kak Aci ninggalin stoknya. Nah, gimana sih cara Kak Aci biar Kak Aci tetap bisa pindah, tapi stoknya tuh nggak ditinggalin gitu loh. Aku kan nggak bisa gambar, otomatis gambarku jelek dan nggak mungkin langsung keterima di job service. Jadi aku ngerjain stok buat ngelatih skill gambar aku. Dan nanti ketika aku mau ke job service, biar stoknya nggak aku tinggalin, ya bakalan collab sama temen, bakalan kolaborasi sama temen, biar bisa nyandak semuanya gitu. Oke, berarti tetap masih collab-collab sama teman ya. Iya, Oke. Nah, kan tadi udah, sekarang aku mau tanya ke pribadi Kak Asih sendiri sih. Nah, apa sih bedanya Kak Asih yang dulu sebelum masuk karir anak sama saat ini ketika udah masuk di karir anak? orangnya lebih punya tujuan, lebih tenang, lebih sabar, lebih kalem. Walaupun sekarang pun cara ngomongku masih kayak yang apaan sih gitu tau. Tapi itu kayak gini aja udah lebih tenang loh. Mereka bilang aku udah lebih tenang, padahal masih kayak gini kan. Itulah perubahan aku, sedikit perubahan, tapi aku berharap perubahan itu nanti ke depannya bisa bikin aku lebih gampang buat maju ke proses berikutnya. Oke. Nah, aku mau tanya lagi untuk harapan ke depannya Kak Asih. Ini kan Kak Asih kan udah sampai posisi pertengahan ya, bisa dibilang pertengahan atau mungkin nanti kan permulaan untuk memulai babak baru. Nah, harapan Kak Asih nanti itu seperti apa? Harapanku aku bisa maju dan bisa bertumbuh mencapai semua yang aku pengen. Oke, Kak Asih. Oh ya, Kak Asih. Aku izin mau nampilin karya-karya Kak Asih, boleh? Ke teman-teman. Silahkan. Oke, sebentar ya. Aku share screen dulu. Oke, mungkin Kak Asih bisa sambil jelasin. Halo, Kak Asih. Halo. Oke, Kak Asih bisa sambil jelasin. Ini kan karya-karya Kak Asih. Ya. Oke, Uh, gimana Kak Asih? itu icon buku. Sebenarnya itu bukunya sama, cuma diubah beberapa icon kayak yang tadinya gelas jadi bintang gitu. Yang tadinya bintang jadi bulan. Itu sih cara kerja aku biar cepet dapat banyak. Oke, tadi kan Kak Asih tadi kan bilang banyak. Kenapa sih banyak sih? Kan Kak Asih kan berarti kan
kualitas dan banyak. Nah, kenapa sih Kak Asi milih itu? Kan bisa aja Kak Asi milih kualitasnya dulu atau gimana? Halo Kak Asi. Oke, sebentar ya. Halo Kak Asi. Oke, mungkin sinyalnya lagi ada gangguan ya. Kita tunggu dulu. Oke, sambil kita nunggu, aku mau sharing juga. Nah, yang aku tampilin di depan-depan monitor kalian itu adalah karya-karya Kak Asi. Nah, jadi di sini tuh Kak Asi kan udah jelasin Kak Asi itu membuat icon. Nah, icon tuh seperti inilah kira-kiranya. Oke, ini kemudian ada lagi. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman semuanya? Oke, sepertinya belum. Kak Aldi, bagaimana Kak Aldi? Bisa dilanjut? Halo, Kasih. Masih di mute, Kasih. Maaf. Kasih dari mana? Apanya? Kok Oh, itu barusan tadi koneksinya oh, sedikit ya. gangguan ya? Oke, nggak apa-apa. Oh ya, Kasih aku mau nanya sedikit dong. Tadi kan Kasih bilang karya Kasih itu sebenarnya satu gambar ya, cuman jadi banyak ya. Iya, Berarti yang diajarin di komunitas karir anak itu tentang kreativitas juga ya Kasih ya? iya. Eh, tentang gimana caranya kita nemuin cara cepat buat market tuh keisi minimal 20 aset per hari. Berarti poinnya itu kalau untuk industri itu cepat dan banyak ya Kasih ya? Bagus, cepat, Bagus, banyak. bagus, cepat, banyak. Dengan cara mengembangkan kreativitas yang tadi Kasih. Rubah-rubah gambar sedikit itu ya? Ya, Oh gitu. improve gambar. Improve gambar ya namanya. Iya. Jadi untuk saran Kasih, untuk yang belum bisa gambar apa nih Kasih? Karena kan Kasih dimulainya dari nggak bisa gambar nih. Saran aku sih perbanyak referensi, cari di Pinterest atau Freepik mungkin, cari di pet. Bentar Kak, bentar Kak. Lanjut ya. Oke. Nyari di Pinterest, kalian pet aja. Di sini udah ada yang sering pakai AI apa enggak? Minimal tahulah pet itu apa. Itu ditanya tuh untuk teman-teman SMK 7 sama Kasih. Halo Kasih. Halo Kak. Ya, tadi teman-teman SMK 7 juga udah ada yang bilang kok kalau dia sudah ada beberapa yang tahu tentang Adobe Illustrator. Mungkin nanti perlu dikembangin pada saat magang. Betul gitu Kasih? Iya. Itu paling nanti kalian perbanyak referensi, coba-coba kalian pet, terus kombinasi warnanya ambil dari internet mungkin, kalian bisa mulai berkarya dari situ. Kalau ngepet tuh apa sih Kasih? Boleh dijelasin nggak?
Ngepet itu misal ada gambar dari internet, kalian bisa ambil. Terus mungkin nanti Mas Bagus contohin ya, Mas. Boleh. Ya, di pet. Terus nanti kalau aku biasanya misal aku ambil gambar anak kecil gitu ya. Itu Sorry ya guys. benar, rumahku Oke. berisik banget. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Ya. Itu nanti kalau misal aku ambil kayak tadi buku itu aku pet. Sebenarnya itu udah ada di internet. Aku pet ulang, aku rapiin, misal bukunya warna biru, aku ubah jadi warna merah. Terus bukunya tadinya polos, aku tambahin gambar es krim gitu. Kreatif banget ya, Kasih. Oh iya, oke. Kasih, aku mau ngasih kesempatan bertanya nih buat teman-teman. Teman-teman, yang lain ada pertanyaan nggak untuk Kasih? Boleh angkat tangan ya yang punya pertanyaan? Kak, mau nanya, Boleh. itu ngepet maksudnya gimana ya? Oke, aku bantu jawab ya dari Kasih. Mungkin dari Mas Bagus juga mau kasih contohnya? Atau mungkin nanti bisa dijawab setelah pas mulai materi, gimana? Oh ya udah. Oke, boleh dijawab ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Aku mau jelasin tadi kan pertanyaan kan tentang ngepet tuh gimana. Nah, sebentar aku mau share screen dulu AI-ku. Gimana? Udah nampak AI-ku? Udah. Udah. Oke. Nah, yang dimaksud ngepet itu seperti ini. Ntar aku jelasin dari awal dulu. Nah, dalam kita membuat aset atau objek di Adobe Illustrator itu kan terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, anggap aja ini kosong ya di tengah putih. Bentar aku hapus. Nah, cara yang pertama kita tuh hanya mengandalkan kreativitas kita masing-masing. Misal ini kan putih kosong. Nah, kita buat apa gitu? Misal kita mau buat ini kan Ramadan. Ramadan biasanya bulan bintang. Ya, kita bikin bulan bintang dengan kreativitas kita. Jadi kita bayangkan, lalu kita langsung gambar, gitu kan. Nah, untuk yang ngepet itu kita gunakan bantuan referensi seperti ini. Nah, ini kan referensi kan udah aku dapat dari internet. Nah, jadi referensinya itu aku tempel di sini, kemudian udah aku bikin sesuai di sini. Namun tetap aku kasih perbedaan. Contohnya ini. Aku udah sempat bikin satu. Nah, jadi aku ketika bikin aset ini, aku pakai bantuan di sini. Nah, walaupun sama, aku tetap sedikit bedain. Ini kan udah kelihatan tuh kan bulannya kan agak beda. Nah, kurang lebih seperti itu sih ngepet. Jadi kalau ngepet tuh kita perlu bantuan dari referensinya. Sedangkan untuk cara yang pertama kita hanya mengandalkan kreativitas kita aja. Jadi ketika kita bayangkan, oh nanti seperti ini, kita langsung gambar. Oke, cukup itu jawabannya. Ada lagi pertanyaannya? Kak, mau nanya lagi. Iya, boleh. Untuk maksimalin latihan gambarnya itu gimana ya? Jadi kayak biar bisa konstan terus-menerus sama itu latihan gambarnya tuh pakai pen tool apa pen tab apa stylus pen gitu atau Oke, pertanyaan yang bagus juga. Untuk awal-awal, oh ya, ini untuk Ainuddin, pertanyaannya mau siapa yang jawab nih? Pertanyaan buat Kak Asih atau Kak Bagus nih? siapa aja sih? Siapa aja ya. Kak Bagus mau jelasin atau gimana Kak Bagus? Oke, aku mungkin nambahin aja.
Mungkin Kak Asih duluan. Boleh Kak Asih? Halo, Kak Asih, boleh Halo. bisa bantu jawab? Kalau dari aku sih, gimana tadi ulang pertanyaannya? Jadi buat maksimalin latihannya gambarnya dari nggak bisa sampai jadi bisa gitu. Terus itu latihannya tuh pakai pen tool atau pen tab apa? Kalau aku ngepet pakai pen tool, terus ngerjainnya pakai mouse. Gitu, dan aku nyari referensi kayak gini sih. Hampir sama, tapi aku improve. Jadinya biar aku tetap bisa berkembang, nggak njiplak karyanya orang lain. Oke, Ainudin, jawabannya Kak Asih kira-kira udah cukup bisa dipahami belum? Oh, udah. Ya, Terus jadi kalau untuk yang kita maksimalin, kalau untuk dimaksimalin, di sini sebenarnya kalian hanya perlu belajar terus saja sih, karena kan untuk awal-awal pasti dengan cara kalian narik garis atau bikin garis itu kan mungkin masih belum terbiasa. Itu dibiasakan aja nanti setelah kalian mulai magang, itu kalian biasain aja, belajar terus di situ, nanti lama-lama juga kalian tangannya udah luwes sendiri ibaratnya. Jadi itu yang membuat kalian terbiasa dan konsisten bagus sih. Kalau untuk peralatan, untuk baru-baru ini kalian hanya perlu pen tool aja sih, belum pen tab. Seperti itu. Kecuali kalau kalian ingin belajar gambar sketching, itu perlu pen tab sih. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oh ya, tadi katanya Kak Ica ada pertanyaan ya buat Kasih ya. Boleh Ya, Kak Ica. oke. Kak Asih, aku mau tanya. Pencapaian Kak Asih terbesar selama ini apa aja sih, Kak? Maaf, suaranya Kak Ica nggak nyampe ke sini. Mau tanya, Kak, pencapaian Kak Asih terbesar selama ini apa aja sih, Kak? Bisa diceritain? Oke. Pencapaian terbesar aku selama ini, aku jadi bisa gambar. Awalnya kan aku nggak bisa gambar sama sekali. Dan sekarang aku udah bisa gambar, walaupun masih belum sekeren Mas Bagus, gitu, tapi aku udah bisa gambar. Terus yang kedua, aku bisa ngerubah sifat buruk aku, yang tadinya bingungan, terus tukang marah-marah jadi sedikit lebih tenang. Terus yang ketiga, bisa terus komunikasi bareng mentor. Itu aja sih. Udah ya. Udah. Makasih, Kak. Kak Ica boleh di-mute. Oke, berarti udah cukup lumayan ya perkembangannya Kak Asih. Halo Kak Asih. Kak Asih berarti Kak Asih ini sudah maksudnya sudah bisa bersaing ya di industri global. Kak Asih ke mute. Maaf, aku lupa. Kalau untuk bersaing di industri, aku rasa sudah, tapi masih kurang.
karena karyanya belum sebagus yang lain. Tapi kalau masuk ke industri, aku sudah bisa terserap sama industri. Karena kan karya-karya yang aku posting di beberapa marketplace memang udah ada hasilnya. Terus Kak Asi bilang kan Kak Asi sudah bisa bersaing di industri nih. Apa sih yang membuat Kak Asi itu bertahan sampai saat ini di komunitas karir anak? Yang ngebuat aku bertahan sampai sekarang di karir anak, karena aku masih banyak banget hal yang belum aku pelajarin di karir anak. Terus aku juga belum nemuin tempat senyaman karir anak, belum nemuin tempat yang lebih nyaman dari tempat ini. Nyaman untuk bertumbuh ya maksudnya. Kasih, oke. Untuk acara sesi sharingnya kita mau ini dulu nih, kita tutup dulu. Kita akan mulai sesi materi. Oh ya Kasih, untuk terakhir aku mau diingatin lagi dong untuk kesan dan pesan untuk calon-calon magang di SD Karir Anak. Diulangin lagi aja ya Kasih. Pesan dan Oke. pesannya. Aku ingetin kalian untuk belajar memulai sesuatu itu dipelajari sampai dalam. Harus jangan cuma tahu tapi paham. Jadi nanti misal kayak aku awalnya aku ngerjain icon, terus aku ngerjain flat ilustrasi. Nah, nanti kalau di flat ilustrasi ada orang yang butuh icon, aku masih bisa ngerjain icon. Kalau aku cuma tahu icon tok, aku nggak mungkin bisa balik ke icon setelah ke ilustrasi, karena pasti prosesnya udah lupa. Sama siapin diri kalian buat jadi murid. Bersiap untuk jadi murid, tahan sama prosesnya, terus ingat buat selalu mikir pakai logika, jangan pakai hati. Tuh. Udah, Kak? Berarti kesimpulan dari Kasih untuk kesan pertamanya, pesannya adalah harus deep understanding untuk belajar ya Kasih ya. Iya. Oke, teman-teman, aku rasa untuk sesi sharingnya cukup sampai sini. Nanti kita akan ada kelas-kelas lainnya. Kita akan lanjut di sesi materi yang akan dimentori sama Kak Bagus. Gimana Kak Bagus, sudah siap? Oke, udah siap, Kak. Oke, langsung mulai aja ya. Oh ya, buat teman-teman yang punya Adobe Illustrator, boleh dibuka ya, supaya langsung bisa join. Oke, selamat siang semuanya. Siang ya, bener ya? Ya, Pak. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, nah ini kan masuk ke materi. Nah, untuk teman-teman SMK 7, kalian boleh mengikuti atau kalian diizinkan untuk live, tapi kalian juga diperbolehkan untuk mengikuti. Oke? Paham semuanya? Paham, Kak. Oke. Sebelumnya aku minta maaf karena ini kan nggak bisa mulai dari awal. Karena kan materi sebelumnya aku udah pernah jelasin di kelas sebelumnya. Nah, berhubung ini kan pesertanya kan juga ada dari yang kelas sebelumnya. Jadi aku mohon maaf, kali ini materinya adalah melanjutin materi yang kemarin. Oke, nggak apa-apa ya.
Gak apa-apa, Tidak Kak. apa-apa, Kak. Oke, bisa kita mulai? Oke, aku mulai ya. Oke. Oke, udah siap. Oke, kita mulai. Nah, pada pertemuan kemarin kan kita kan udah membahas tentang outline icon. Nah, untuk materi kali ini adalah materi singkat. Nah, jadi kan kalian pasti berpikir-pikir outline icon tuh nanti itu jadinya buat apa sih? Sepertinya buat apa sih? Nah, pasti kan kalian juga bingung. Aku bikin outline icon ini fungsinya buat apa? Nah, aku mau jelasin lagi. Jadi dari outline icon itu kita bisa bikin suatu karya atau suatu produk. Nah, pada kali ini aku mau nerangin produknya yaitu kartu ucapan. Oke. Jadi dari outline icon ini, sebentar aku atur dulu. Nah, dari outline icon ini, nah kita itu bisa bikin kartu ucapan. Oke. Nah, pada kali ini kan aku udah siap-siapin nih outline icon. Nah, jadi kita tinggal langsung aja membuat kartu ucapannya. Yang pertama kan pasti kita buat file baru lagi. Kita ke file, pojok kiri atas ini ya, ada file. Kemudian kita pilih new. Oke, ada. Kita klik. Nah, untuk kali ini, untuk ukuran artboard, kita ubah. Kan kemarin kita gunakan ukuran artboard 1000 kali 1000. Nah, pada kali ini mungkin kita ganti menjadi width, itu panjangnya kita ubah menjadi 2000, kemudian height, tingginya kita ubah menjadi 3000. Jadi kita gunakan artboard 2000 kali 3000. Oke. Untuk bagian bawah kita biarkan default. Setelah itu kita klik create. Nah, ini kan udah jadi. Nah, ini nantinya artboard ini akan jadi latar belakang kartu kita. Oke. Caranya kita kembali ke artboard yang tadi. Kita pilih salah satu dulu. Oke, aku mau pilih yang ini ya, yang icon masjid. Aku klik, kemudian aku copy, biasa, Ctrl plus C, kemudian aku pindah ke artboard yang sini, aku klik Ctrl plus V, aku paste. Oke, habis itu aku perbesar gambarnya, masih sama seperti yang kemarin caranya. Sorry, aku zoom dulu. Nah, kita klik objeknya, kemudian kita taruh ke ujung-ujung sini ya, sampai pointer kita berubah, kita klik, kemudian baru kita perbesar. Nah, ini kan bisa dilihat proporsinya kan masih nggak beraturan, atau bisa dilihat lah, ini kan lebih terlihat gepeng gitu kan, nggak seperti aslinya. Nah, cara untuk mempertahankan bentuknya, kita pakai tombol shift. Kemudian kita perbesar dulu, kita taruh di tengah. Oke, untuk taruh di tengah kita akan gunakan bantuan align. Biasanya align itu akan muncul ketika kita klik objeknya. Kita klik, nah lalu kalian lihat bagian atas monitor kalian. Ini kan ada banyak. Nah, atas agak kanan. Nah, itu kan ada 6 versi ini kan. Nah, kita tinggal atur bagian sini aja. Untuk bagian tengah itu biasanya untuk nomor 2 sini dan nomor 5 sini. Sesuai kebutuhan kita ya. Nah, ini kan outline-nya kan masih tipis ya. Kita tebalkan. Caranya kita klik lagi. Habis itu kita tebalkan outline-nya. Cara tebalkannya kita lihat atas, kiri. Nah, itu kan ada tulisan stroke. Oke, pointerku menunjukkan tulisan stroke. Terus sebelahnya ini kan ada kotak kosong. Nah, kita ganti aja angka. Kita isi angka, mungkin kita coba 10. Oke, kita tebalkan lagi, kita coba 15. Oke, cukup. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita bikin hiasan-hiasan kartunya. Oh ya, di sini aku mau jelasin, kali ini aku bikin kartunya kartu minimalis, simple, jadi nggak terlalu rumit-rumit amat.
caranya kita buat apa itu tadi dekorasinya kita gunakan pen tool. Masih aku jelasin pen tool ini kan di bagian kiri kalian cari tulisan pen tool. Nah, atau kalian tinggal pencet tombol shortcutnya. Itu kan di tulisan kan ada pen tool, terus sebelah kanannya itu kan ada tulisan huruf P. Nah, itu shortcutnya. Jadi aku klik tombol P di laptopku. Nah, langsung berubah kan pointerku menjadi pen. Oke, aku bikin dekorasinya. Kita bikin dekorasi mudah aja ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tebalkan outline-nya, kita samakan. Kalau yang sini tadi kan 15. Jadi kita samakan aja, yang di sini juga 15. Oke, aku hapus dulu warna putihnya. Kan kalau di sini kan nggak kelihatan warna putihnya. Nah, waktu ketika aku klik, kemudian aku geser. Nah, kelihatan kan warna putihnya. Aku mau hapus dulu warna putihnya, karena kita kan mau bikinnya outline ya. Outline, jadi kita nggak perlu warna di dalamnya. Caranya ya, kita klik dulu, kemudian kita cari. Nah, ini kan warnanya kan putih. Berarti kita cari bagian kiri, itu yang warna putih mana. Ini kan, kita klik, kemudian kita pilih yang garis merah, garis miring merah. Sorry, maksudku itu garis miring merah. Kita klik aja. Oke, udah hilang kan warnanya. Selanjutnya kita atur deh. Oke, sudah kita atur. Nah, rencananya aku mau bikin di sini, kemudian di pojok kanan atas ini, kanan bawah sama kiri bawah. Nah, kalian kan pasti kepikirannya kan, wah pasti buat satu-satu nih, buat satu-satu. Nah, aku mau kasih tips lagi caranya. Kita klik dulu yang bagian kiri ini, yang udah jadi ya, kita klik. Kemudian kita gunakan reflect tool. Oke, reflect tool di mana tempatnya? Kita cari ke bagian kiri. Oke. Nah, ini kan ada banyak. Nah, kita coba klik kanan aja, kita cari satu-satu hingga kita ketemu reflect tool. Nah, nih ketemu nih. Reflect tool, kemudian samping kanannya lagi-lagi ada shortcutnya O. Oke. Jadi, kalau kita mau gunakan reflect tool, kita bisa cari di sini atau tinggal kita klik tombol O. Oke, kali ini aku akan gunakan tombol O. Aku klik tombol O. Nah, kemudian aku bakal klik posisi tengah. Nah, dari sini kan kita bisa kelihatan posisi tengahnya itu di mana. Yang pasti kan rata-rata yang ujung lancip sini ya. Ujung lancip sini, aku klik. Nah, kemudian aku tahan tombol Alt untuk duplikat. Kemudian aku geser ke kiri. Pointerku dari kanan, aku geser ke kiri sambil tahan tombol Alt dan Shift. Oke, udah kan? Udah jadi. Yang atas sudah jadi, kemudian yang bawah. Caranya masih sama. Kita blok dulu bagian atas. Oke, kemudian kita gunakan reflect tool. Shortcutnya tadi O. Oke, nah karena di sini kan kita nggak tahu posisi tengahnya dari tinggi ini, posisi tengahnya kan di mana kita nggak tahu. Ya udah kita pilih random aja, tapi tetap di tengah sini. Di tengah yang mendatar ini ya, kita pilih di sini aja. Kita klik. Lalu kita tahan Alt dan Shift. Nah, ini kan posisinya dari atas mau ke bawah. Berarti kita tarik aja dari atas ke bawah. Oke, sorry, kita ulangi lagi. Kita tarik. Pertama kita tahan dulu tombol Alt dan Shift. Kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Nah, ini kan udah jadi. Nah, tapi kan ini kan masih keluar dari garis. Ya, kita tinggal atur aja sih. Kita blok dulu, kemudian kita geser ke atas. Oke, hampir jadi nih. Nah,
Selanjutnya kita tinggal geser dulu objeknya ke atas sedikit, karena untuk bagian sini, bawah sini, aku mau kasih tulisan. Cara bikin tulisannya gimana? Kita akan gunakan tools yang namanya text tool. Caranya, kita gunakan text tool yang berada di bagian kiri. Ini biasanya lambangnya T. Nah, bagian kiri dengan type tool, type tool. Nah, kita gunakan ini, atau kita gunakan shortcutnya T. Oke, kita klik T, karena di sini tadi shortcutnya T ya. Kita klik bebas. Oke, kemudian kita perbesar dulu. Nah, ini kan udah perbesar. Nah, kita kan mau ganti tulisannya. Caranya tinggal kita double klik aja. 1, 2. Nah, habis itu kita Ctrl A, select all maksudnya. Habis itu tinggal kita ganti deh kata-katanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, kata-katanya cukup itu aja. Nah, ini kan enggak rata di tengah ya, ini kan rata di kiri. Nah, kita mau buat tulisannya rata di tengah. Caranya kita klik dulu tulisannya. Nah, ketika kita klik tulisan, kita lihat ke atas kanan, kita cari tulisan paragraf. Ini, ketemu paragraf di sini ya. Kita klik, nah tinggal kita pilih nih. Ini apa, rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Oke, kita klik sini. Oke, udah. Kemudian kita atur lagi di tengah. Oke, nah ini kan fontnya kan, jika menurut kalian kurang cocok, kita bisa ganti font. Ganti fontnya, caranya ya kita klik aja, kemudian kita lihat atas nih, kan ada tulisan-tulisan banyak nih. Ini karakter, terus di sampingnya kan ada Myriad Pro. Udah, terus itu kan ada simbol anak panah ke bawah, kita klik aja. Nah, habis itu kita pilih deh. Ini kan ada berbagai macam jenis font. Kalau kita masih kurang cocok, ya kita tinggal download font aja di internet. Oke, aku mau pakai font apa ya? Mungkin ini. Oke, kemudian aku perbesar. Oke, ini udah. Kemudian aku group. Aku select dulu. Aku group. Klik kanan group, atau tinggal kita select kemudian Ctrl plus G. Itu cara grupnya. Oke. Habis itu, ini kan udah jadi, hampir jadi ya. Kemudian kita select all semuanya. Kita blok semuanya, atau tinggal kita Ctrl A. Nah, ini kan keblok semuanya. Kemudian kita menuju ke tab object. Letaknya tuh di kiri atas, object. Kemudian kita klik expand. Oke. Nah, fungsi expand itu seperti ini. Nah, ini kan kebacanya kan masih outline. Nah, ketika kita expand, ini ya, ini kan ada garis biru di tengah kan. Ketika kita expand, maka dia akan kebacanya sebagai objek. Oke. Ya. Kita ulangi, kita select all, kemudian kita expand. Oke, udah jadi. Kita taruh bagian tengah. Nah, ini kan masih kurang besar. Kita besarin. Kita atur dulu ukurannya. Nah, oke, hampir jadi. Nah, kan kalau gini kan kuranglah warnanya, masa hitam putih. Bisa kita ganti warnanya. Nah, rencananya kan aku mau ganti semuanya, warna semuanya. Ya udah, berarti aku tinggal klik atau select semuanya. Aku blok semuanya, kemudian aku ganti warnanya. Tadi kan warnanya hitam. Nah, di kiri ini kan ada warna hitam. Tinggal kita double klik. 1, 2. Nah, itu kan lalu tampil pilihan warnanya. Aku mau bikin warna gold. Oke. Oke deh. Udah jadi kartu kita. Oke, jadi dari icon ini yang kita persiapin ini, itu tuh kita bisa bikin
sebuah kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, jadi mungkin produknya itu sih. Jadi dari kita belajar outline ini, kita bisa bikin kartu selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau ini kan tinggal kita nanti ekspor ke format foto, habis itu kita share ke teman-teman kan bisa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, materiku cukup sampai situ karena kali ini materi singkat. Untuk teman-teman, ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Bagus atas materinya. Semoga nanti untuk yang masih belum paham atau ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanya di grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Nanti aku dan Kak Bagus bisa bantu jawab. Seperti itu. Oke, kelas kita hari ini sudah selesai dan aku mau pesan aja. Oh ya, kalian jangan lupa follow Instagramnya Mari Kita Desain Karir Anak ya. Dan kalian bisa cek websitenya Karir Anak supaya jadi pengetahuan kalian. Seperti itu. Kurang lebih sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah join kelasnya. Aku harapkan nanti ketika ada kelas lagi, kalian masih tetap bisa ikut join kelas Zoom meeting-nya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Bagus, terima kasih Kasih. Yang lain kalau mau Sama-sama, live boleh Kak. ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak ilmunya. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Mas. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Rumah Sasongko cek. Mopi, ya jauh tuh.